saya selaku moderator untuk memandu pada acara presentasi kali ini yang merupakan presentasi dari kelompok 9 dengan judul presentasi penelitian ini adalah berkaitan dengan sistem implementasi pendukung keputusan dalam pengembangan jenis usaha potensial dengan metode SAW, WP, TOPSIS, dan AHP studi kasus pada BUMDes Desa Sirnajaya Kabupaten Garut yang terdiri dari saya sendiri Vika Martina Sidik, kemudian juga ada Resti Febriani yang nantinya akan membawakan materi terkait dengan penyelesaian dengan menggunakan metode WP, kemudian juga ada Bapak Sugiarto yang nantinya akan membawa pemaparan materi berkaitan dengan metode SAW, serta juga ada Zainal Hakim yang nantinya akan membawa pemaparan materi terkait dengan metode TOPSIS. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Selanjutnya kita masuk pada bab pembahasan pertama berkaitan dengan pendahuluan atau permasalahan pada penelitian ini, bahwasannya Badan Usaha Milik Desa ini adalah lembaga ekonomi yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pengelolaan potensi yang memang dimiliki oleh desa atau lokasi daerah tertentu. Di mana hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BUMDes memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengelolaan usaha yang sesuai dengan kebutuhan lokal, BUMDes ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa itu sendiri. Di sini BUMDes Sinarjaya ini beralamat di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, di mana BUMDes ini sudah berjalan dan berdiri dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi desa secara optimal. Desa Sirnajaya sendiri memiliki berbagai macam potensi lokal, mulai dari pertanian, kemudian juga masyarakat yang penuh dengan keterampilan, kemudian juga sumber daya alam air yang memang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, tentu BUMDes Sinarjaya di sini bertujuan untuk dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada tersebut, di mana hal ini juga didukung dengan amanat undang-undang yang ada yang memang juga mendorong akan adanya pengembangan usaha potensial ini sendiri, yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. Namun, tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Sirnajaya saat ini adalah bagaimana mereka bisa memilih jenis usaha yang memang fokus untuk bisa dikembangkan ke depannya sehingga mampu memberikan dampak yang positif bukan hanya bagi perekonomian desa sendiri, tapi juga bisa memberikan nilai yang lebih bagi masyarakat desa itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil observasi pada bulan November, didapat informasi bahwa BUMDes Sirnajaya saat ini sedang mempertimbangkan berbagai alternatif pengembangan usaha, mulai dari rencana untuk pengembangan pipanisasi air, kemudian juga ada juga rencana dalam hal pemenuhan sektor pertanian dalam penyediaan bibit dan pupuk tanaman, kemudian juga ada pengembangan home industry, makanan, serta ada juga beberapa alternatif lainnya. Nah, alternatif ini dirasa membutuhkan analisis yang matang untuk bisa menentukan prioritas terbaik yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan ini, dirasa sistem pendudukan keputusan ini menjadi alat yang memang tepat untuk digunakan karena SPK ini memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan berbagai analisis yang nantinya akan digunakan melalui berbagai metode yang ada, sehingga penelitian ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi metode pendukung keputusan yang paling efektif dalam menetapkan jenis usaha potensial untuk dikembangkan oleh BUMDes Sinarjaya ini sendiri. Demikian diharapkan juga hasil yang sempurna terhadap penelitian ini sendiri. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada yang namanya rumusan masalah yang akan disampaikan oleh saudari Resti. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini adalah manakah pilihan usaha yang cocok untuk dikembangkan oleh BUMDes Sinarjaya dengan teori penelitian yaitu sistem pengambilan keputusan, SAW, WP, TOPSIS, dan AHP. Dengan metode penelitian, metode kuantitatif deskriptif, SAW, WP, TOPSIS, dan AHP. Hasil dari observasi pada BUMDes Sinarjaya diperoleh data sebagai berikut. Data hasil observasi adalah alternatif 1 yaitu membangun pipanisasi air, alternatif kedua menyediakan bibit dan pupuk tanaman, alternatif 3 mengembangkan home industri makanan. Dari setiap kriteria berikut adalah C1 kebutuhan masyarakat dengan bobot 0,29, C2 anggaran biaya dengan bobot 0,18, C3
keberlanjutan usaha dengan bobot 0,24 dan C4 manfaat ekonomi bobotnya 0,29. Tiap kriteria ini C1 itu berupa benefit, C2 cost, C3 benefit, C4 benefit. Masuk ke penyelesaian dengan menggunakan metode SAW yang A. Menentukan normalisasi nilai. Setiap kriteria R didapat yang sudah dikali dan dibagi dari setiap kriteria tersebut didapat nilai C1 yaitu 1, 0,75. Masuk ke C2 0,6, 1, terus 0,75. C3 0,8, 0,6, 1. C4 0,8, 1, 1. Dari tabel hasil pembagian tersebut, maka untuk mencari nilai hasil frekuensi adalah sebagai berikut. P1 yaitu sama dengan 0,29 kali 1 tambah 0,18 dikali 0,6 ditambah 0,24 dikali 0,8 ditambah 0,9 dikali 0,8 didapat hasil 0,822. P2 sama dengan 0,29 dikali 1 ditambah 0,18 dikali 1 ditambah 0,24 dikali 0,6 ditambah 0,9 dikali 1, maka didapat hasil 0,904. Untuk P3 sama dengan 0,29 dikali 0,75 tambah 0,18 dikali 0,75 ditambah 0,24 kali 1 ditambah 0,29 ditambah 1, maka didapat hasil 0,883. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode SAW diperoleh hasil bahwa P2 menjadi pilihan dengan perolehan nilai terbesar yaitu sebesar 0,904 dibandingkan pilihan alternatif P1 dan P3, sehingga A2 atau menyediakan bibit dan pupuk tanaman adalah pilihan yang diambil untuk mengembangkan usaha BUMDes Sirnajaya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Penyelesaian metode WP yang pertama yaitu menentukan nilai SI, yang dimana diperoleh S1 sama dengan 1,154, S2 1,260, S3 1,243, yang dengan sigma S sama dengan 3,6557. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai FI atau hasil preferensi, yang diperoleh F1 sama dengan S1 dibagi sigma S sama dengan 0,316 dan P2 sama dengan 0,345 dan P3 sama dengan 0,340. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode WP diperoleh hasil bahwa P2 menjadi pilihan dengan perolehan nilai terbesar yaitu 0,45 dibandingkan pilihan alternatif P1 dan P3, sehingga A2 atau menyediakan bibit dan pupuk tanaman adalah pilihan yang diambil untuk mengembangkan usaha BUMDes. Menggunakan data sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dengan metode TOPSIS. Tahap 1, mencari nilai masing-masing X1. X1 sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 41. X2 250 kuadrat ditambah 150 kuadrat dan 200 sama dengan 125.000. X3 sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 50. X4 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 6.
Sedangkan tahap 2 menentukan nilai normalisasi dan Y. R sama dengan 100, 625, 0,707, 0,566, dan 0,492. Dengan Y sama dengan 0,181, 0,127, 0,136, 0,147. Tahap 3 ini menentukan nilai A plus dan A min. A plus sama dengan 0,181, 0,076, 0,170, 0,178. Dan A min sama dengan 0,136, 0,127, 0,102, 0,143. Dan di tahap keempat menentukan nilai D plus dan D min. D1 plus sama dengan 0,181 dikurang 0,181 kuadrat sama dengan 0,127, 0,76 kuadrat ditambah 0,136 dikurang 0,170 kuadrat ditambah 0,143 dan 0,170 dengan hasil 0,71. D2 plus sama dengan 0,108 dikulang 0,181 kuadrat ditambah 0,076 dikurang 0,76 kuadrat ditambah 0,102 ditambah 0,170 kuadrat ditambah 0,178 kuadrat 0,178 kuadrat sama dengan 0,68. D3 plus sama dengan 0,136 dikurang 0,181 kuadrat ditambah 0,102 kuadrat dikurang 0,76 kuadrat ditambah 0,170 kuadrat ditambah 0,170 kuadrat ditambah 0,178 kuadrat dan dengan hasil 0,052. D1 min dengan hasil 0,056 dan D2 dengan hasil 0,76, D3 min dengan hasil 0,80. Di tahap yang kelima menentukan nilai VI. V1 sama dengan 0,4041, V2 dengan hasil 0,528, V3 dengan hasil 0,606. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Topsis, operasi hasil bahwa V3 menjadikan pilihan dengan perolehan nilai sebesar 0,606 dibandingkan pilihan alternatif V1 dan V3, sehingga V3 atau pengembangan home industri makanan adalah pilihan yang diambil untuk mengembangkan usaha BUMDes Sirnajaya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada metode keempat pada penyelesaian pada masalah penelitian ini berkaitan dengan penentuan jenis usaha yang setidaknya paling layak atau paling tepat untuk dikembangkan oleh BUMDes Sirnajaya. Selanjutnya adalah metode AHP. Di sini langkah-langkahnya yang pertama yakni menentukan hierarki tujuan. Di sini kita tetapkan tujuannya apa, kemudian berbagai alternatif pilihannya apa, termasuk kriterianya apa, apakah ada subkriteria, kita buat struktur hierarkinya. Setelah buat struktur hierarkinya,
kita susun. Yang pertama itu harus tujuan, kemudian juga ada kriterianya. Di sini kriterianya C1, C2, C3 dan C4, di mana C4 memiliki 2 subkriteria. Kemudian juga di level yang paling terakhir itu ada yang namanya alternatif pilihan. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan matriks prioritas perbandingan dan nilai kriteria. Jadi di sini kita bandingkan terlebih dahulu matriks perbandingan kriterianya. Di sini masing-masing kriterianya kebutuhan masyarakat atau C1, anggaran C2, kemudian kebutuhan keberlanjutan usaha C3, serta manfaat ekonominya ini C4-nya. Kita masing-masing masukkan ke dalam bentuk tabel sehingga diperoleh hasilnya berapa jumlahnya. Kemudian kita juga masukkan juga atau hitung normalisasi kriterianya sehingga nilai totalnya tetap 1 dan bisa dianggap sebagai konsisten. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga dari metode HP ini adalah menentukan matriks prioritas perbandingan dan subkriteria. Kalau tadi dengan kriteria, sekarang dengan subkriteria. Di sini karena subkriterianya ada 2, kita masukkan C4.1 dan C4.2-nya, kita juga masukkan ke dalam tabel normalisasi. Setelah itu kita lihat apakah hasilnya konsisten atau tidak. Di sini hasilnya untuk matriks perbandingan alhamdulillah konsisten dan totalnya tetap 1. Kemudian setelah itu kita masuk pada tahapan yang keempat, yakni menentukan prioritas perbandingan dan nilai kriteria X alternatif. Jadi kita masukkan masing-masing nilainya, tentukan juga, dan setelah dilakukan perhitungan bisa dilihat pada tabel berikut. Ini bisa dilihat untuk normalisasi perbandingan dengan kriteria kebutuhan, kemudian juga kriteria dengan anggaran, kemudian juga ada keberlanjutan usaha, dan ada juga dengan tabel perbandingan dengan subkriteria. Nah, di tahap kelima ini kita menentukan prioritas perbandingan dan nilai subkriteria X alternatif dengan C4.1, C4.2, dan ternyata dari tahap keempat dan kelima ini diperoleh nilai hasil konsisten dan memenuhi syarat, yakni nilainya 1. Nah, yang terakhir kita masuk pada tahap yang keenam, yakni menentukan pilihan alternatif. Di sini ada kita masukkan nilai setiap PV kriteria, P vektor setiap kriteria C1, C2, C3, C4, kemudian dari subkriteria, sehingga bisa dilihat pada tabel nilai prioritas P vektor kriteria dan subkriteria X alternatif pilihan diperoleh bahwa semuanya nilainya konsisten, yakni nilai totalnya 1, dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa V1 mempunyai nilai 0,2764 sekian, V2 mempunyai nilai 0,3589 sekian, dan V3 mempunyai nilai 0,364 sekian, sehingga dapat diketahui bahwasanya berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa V3 menjadi pilihan dengan perolehan nilai terbesar, yaitu 0,364 dibandingkan pilihan alternatif V1 dan V2, sehingga E3 atau mengembangkan home industri makanan adalah pilihan yang dirasa tepat untuk diambil dalam mengembangkan usaha BUMDes Senajaya ini sendiri. Dilanjut dengan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian penggunaan 4 metode sistem pendukung keputusan, yaitu SAW, WP, TOPSIS, dan AHP untuk menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes Sirnajaya. Ditemukan hasil yang bervariasi. Perhitungan menggunakan metode SAW dan WP menghasilkan alternatif A2, yaitu penyediaan bibit dan pupuk tanaman sebagai pilihan terbaik dengan nilai tertinggi masing-masing sebesar 0,904 dan 0,345. Sementara itu, perhitungan menggunakan metode TOPSIS dan AHP memberikan hasil berbeda. Di antaranya alternatif V3, yaitu mengembangkan usaha home industri makanan menjadi pilihan terbaik dengan nilai tertinggi sebesar 0,606 dan 0,364. Maka berdasarkan perhitungan menggunakan keempat metode dan analisis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan tersebut, dapat disimpulkan jenis usaha yang dapat dipilih untuk dikembangkan oleh BUMDes Sirnajaya adalah penyediaan bibit dan pupuk tanaman atau pengembangan usaha makanan rumahan.
Dengan demikian diharapkan BUMDes Sirnajaya dapat mengimplementasikan salah satu dari kedua alternatif tersebut dengan mempertimbangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat. Penelitian juga berharap bahwa alternatif yang terpilih mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa Sirnajaya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mendukung pengembangan potensi desa secara berkelanjutan. Sekian, mungkin cukup sekian kesimpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!